gila sekali, gokil banget. Dan malah lebih tepatnya sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi Senu 412. Ini baru awal video udah bener-bener dibuat pusing aku sama episode 36 kali ini. Ini bener-bener gila sih episodenya kalau menurutku pribadi loh ya. Oke lah. Ini daripada aku langsung banyak cangcing-cong, aku langsung mulai lah ya. Bahasa singkat kamar dari gadget episode 36. Dan akhirnya setelah 3 episode disajikan dengan saga dari Kamen Rider Legend, akhirnya Kamen Rider Gadget balik lagi ke cerita utamanya dan langsung masuk ke saga baru. Dan di sini ya bisa dibilang di awal-awal masih momen adem ayem dulu lah ya. Karena kan ya memang masih bisa dibilang kayak ketenangan sebelum badai lah mungkin, karena ya di awal-awal episode ini masih banyak momen-momen lucu sih, momen lucu dan santai lah bisa dibilang ya, mulai dari kayak Hotaro dan teman-temannya yang beberes rumahnya Hotaro kan, warungnya Hotaro jadi kayak lagi dirapiin lah ya, bisa dibilang mungkin ya kayak bersih-bersih rumah pada umumnya lah ya. Terus juga ada ya ini ya, ada kelanjutan dari eksperimennya Bukioka kepada Lakesis, yang kan di sini kan Lakesis bilang kalau dia itu pengen tahu gimana rasanya jadi manusia kan. Nah, di sini ternyata eksperimennya Bukioka soal ini masih berlanjut, di mana salah satu cara dilakukan Lakesis dilakukan sama si Bukioka cukup lucu sih. Ya cukup ngocok perut lah ya sedikit ya tuh. Kalau ini Lakesis pengen dibuat bisa ketawa. Jadi ya ada momen-momennya yang mungkin dimana para karakternya nyoba ngelawak lah ya, mulai dari si Renge, terus juga duonya Sabimaru sama Rine. Terus juga yang paling random nih, tiba-tiba si Hotaro yang lagi mikirin lawakannya bagus kayak gimana, tiba-tiba digelitikin sama si Hopawan. Ya kalau menurutku pribadi sih garing ya. Sorry to say ya, kalau menurutku pribadi sih humornya garing sih menurutku humornya garing, tapi mungkin bagi anak-anak di Jepang sana mungkin lucu ya, not bad lah ya. Tapi kalau bagi pribadi sih sorry to say, jokesnya garing. Ya ada sih satu yang menurutku cukup lucu ya, pas terakhir itu pas bagian si Lakesis tiba-tiba ketawa karir. Ini kok tiba-tiba bisa ketawa karir dia. Kocak sih itu aja yang menurutku lucu, karena ya ketawa ya gimana ya. Aku baru ternyata Lakesis bisa ketawa karir juga ternyata. Ya itulah cuma momen kalem sejenak lah ya. Atau juga memang episode ini udah mulai intens kan. Ini kenapa aku bilang episode ini mulai intens, karena Dark King Gigis akhirnya mulai beraksi setelah 3 episode minggir dulu gitu loh. Dan di sini juga beraksinya nggak tanggung-tanggung loh. Di sini kan di sisi lain kan sementara si Hotaro dan teman-temannya lagi adem ayem sebentar, si Minato Sensei sama Spanner kan lagi ketemu sama para petinggi persatuan alkemis kan, buat ngasih laporan soal eksistensinya Hundred, terus juga soal kemunculannya Kamen Rider Legend. Lalu ya biasanya pertarungan di 3 episode sebelumnya lah, terutama pas ending pertarungannya kayak gimana pas setelah si Hotaro sama si Kaguya berhasil mengalahkan si Arkman Malcolm. Jadi benar-benar semuanya dilaporkan di sini. Dan juga perihal kebangkitannya sang raja kegelapan, yaitu si Dark King Gigis. Cuma di sini menurutku ya, ini respon dari para petinggi alkemisnya rada nyebelin sih. Kenapa aku bilang rada nyebelin? Karena mereka bisa dibilang kayak nyuruh buat mantau dulu tanpa ada tindakan lain. Jadi kayak bener-bener aku pas ini bingung loh. Aku sampai bahatin loh. Iki Big Bossmu itu wis metu loh. Kenapa kon gak asal tindakan loh? Kayak pengecut banget gak sih para petinggi alkemis itu? Udah tahu Big Boss dari semua masalahnya mereka hadapi itu sudah muncul di depan mata, tapi mereka masih gak mau ambil tindakan gitu ya. Bener-bener astaga, pengecut banget sih kalau menurutku. Apalagi di sini juga si Spanner sampai emosi kan gara-gara ngelihat para petinggi bener-bener lembeknya minta ampun. Dan ya akhirnya mereka lagi tengah-tengah obrolan, langsung gak nanggung-nanggung dari belakang muncul si Dark King Gigis. Dan ini bisa dibilang pembawanya juga cukup ngeri loh. Jadi kayak tipikal kalem dan juga punya omongannya punya wibawa, tapi wibawanya itu ngasih intimidasi tersendiri gitu loh dari si Dark King Gigis. Ini
dari awal ke awal-awal kemunculan awal-awal di mana si Dark King Gigis akhirnya turun tangan sih, menurutku ini keren sih. Dan wow, dan nggak tanggung-tanggung loh, dia langsung, dan Dark King Gigis langsung menunjukkan kemampuannya dia, di mana di sini tuh ada satu petinggi para satu dari 3 petingginya para peserta alkemis ya, yang lagi nyerang, tiba-tiba kayak serangannya kayak nggak bisa kena dia, kayak apa, kayak ketahan sama sesuatu gitu. Dan habis itu sama si Dark King Gigis kayak dilakukan sesuatu di mana kayak ya gimana ya, mungkin kayak semacam dikasih sesuatu ke si orang ini, dan orang itu tiba-tiba langsung lenyap loh. Dan lenyapnya ini bisa dikira dalam kutip mati ya. Dan matinya karena apa? Dia itu katanya sih dikasih apa ya? Dikasih semacam sumber, dikasih kekuatan langsung sama si Gigis, tapi level kekuatannya ini melampaui batas tubuh manusia normal, makanya si orangnya langsung mati. Ini edan sih. Bisa kayak gitu loh. Wah, ini benar-benar definisi sebenarnya dari Big Boss yang ngeri ya ini. Salah satunya Dark King Gigis menurutku bisa dibilang ngerinya kerasa loh kalau menurutku pribadi. Dan langsung dilanjut sama akhirnya terjadi pertarungan 1 lawan 1 ya antara Kamen Rider Valvarado lawan Dark King Gigis. Dan wow, bener-bener levelnya itu gak kira-kira loh. Jadi kayak ibarat kata kalau si Kamen Rider Valvarado di sini, nah si Dark King Gigis di atasnya lagi, bener-bener jomplang banget loh. Apalagi di sini juga Dark King Gigis punya kemampuan kayak semacam kemampuan teleportasi mungkin ya. Jadi kayak dia bisa menteleportasi dirinya sendiri, atau mungkin lawannya, atau bahkan objek lain ke tempat yang random sesuai yang dia mau gitu. Dan wah, udah, meskipun pertarungan cukup lama ya, tapi di sini akhirnya Kamen Rider Valvarado pun otomatis kebantai, makan bantai di sini, bener-bener kalah telak loh. Bisa sampai kayak gitu. Dan ya tapi untungnya meskipun si Kamen Rider Valvarado kalah telak di sini, dan sempat dikira bakal mau katan sama si Gigis, ternyata Valvarado si Spanner masih hidup loh. Tapi kayak apa ini, kayak muncul kayak semacam api hitam di badannya. Aku sampai mikir nih, jangan-jangan kekuatan api hitamnya si Spanner kumat lagi nih, jangan-jangan. Tapi ya sebelum aku sempat tahu soal itu ya, si Spanner sama si Minoru Sensei keburu hilang karena kabur. Jadi aku masih belum tahu sih ini apa api hitamnya si Spanner beneran bangkit lagi atau enggak ya. Mending aku nunggu sampai berikutnya lah. Apalagi di sini kan juga sepertinya si Dark King Gigis cukup tertarik loh dengan para Kamen Rider, karena dia merasa kalau para Kamen Rider ini adalah lawan yang bisa dibilang kebal sama kemampuannya dia. Beda dengan manusia biasa yang notabene kena serangan kayak gitu kan pasti langsung modar kan. Dan setelah kejadian ini, otomatis si Dark King Gigis mengalihkan sasarannya dia ke Hotaru. Jadi ini merupakan sambungan dari ending episode 35 kemarin lah ya, karena kan ya perihal telur misteriusnya ada di tubuhnya Hotaru itu yang menarik perhatian Dark King Gigis. Nah, ini lanjutnya di sini. Dan di sisi lain, Hotaru kan lagi kebetulan waktu kalau habis momen lawak di di kafe itu kan, Hotaru lagi belanja katanya dia mau bikin menu baru sih buat di rumah makannya ada di rumahnya itu. Nah pas ya ini juga masih ada momen kalamnya dikit lah, di mana Hotaru lagi milih-milih bahan makanan buat dibeli. Tiba-tiba secara random dia nemu Time Lord dong. Dia nemu Time Lord yang lagi nyempil di antara buah alpukat. Ini kocak sih. Ini bener gak sih buah alpukat atau bagus. Dan pas si Hotaru ngomong udah lama gak ketemu, tapi ternyata ya wajar sih kalau si Hotaru ngomong kayak gitu, karena dia kan pernah pakai Time Lord juga kan. Tapi lebih tepatnya bukan Time Lord yang dari Time Lord original ya. Itu kan Time Lord Kami yang versi Daybreak. Jadi kayak ya benar kayak agak sedikit dejavu lah ya juga. Tapi kan juga Time Lordnya mirip-mirip. Ini cuma selingan aja sih, karena ya Hotaru kan ini berarti kan secara garis jadi kali kedua Hotaru ketemu Time Lord. Pertama itu dia pakai Time Lord dari versinya gacha Daybreak, dan kedua nih dia ketemu Time Lord yang versi originalnya. Dan baru aja beres belanja, dan juga apalagi si Hotaru baru aja nemu si Time Lord Kami, langsung diteleport dong sama si Dark King Gigis. Dan gak pakai basa-basi, langsung Hotaru yang masih dalam wujud manusia langsung langsung diserang secara mendadak sama si Dark King Gigis, tepat di perutnya buat ngambil telur misterius yang ada di dalam tubuhnya Hotaru itu loh.
Yang di sini sih katanya, ini juga sekali aku jelaskan ya. Kenapa kok si Dragon Gigis ngincer Hotaru segitunya, bahkan sampai langsung diserang pas Hotaru belum dalam wujud Kamen Rider? Karena katanya telur yang ada di dalam tubuhnya Hotaru itu merupakan bagian dari kekuatannya si Dragon Gigis yang hilang 120 tahun yang lalu. Jadi kayak ini loh. Ini juga nyambung dengan apa yang seperti diceritakan Gigis sama Shirin kan di awal episode yang perihal kisah soal alkemis pertama itu, soal alkemis pertama yang bertarung melawan sang raja kegelapan. Nah, ternyata kan di sini kan terbukti kalau cerita itu adalah bukan cuma dongeng, bukan cuma dongeng belaka kan, tapi bener-bener nyata apa adanya. Karena ya sosok raja kegelapan ini ya kalian gabung adalah Dragon Gigis. Dan di sini bisa dibilang telur yang ada di dalam tubuhnya Hotaru, telur misterius yang katanya ini yang hampir pasti itu adalah cikal bakalnya dari Nishikori Kemi itu loh. Itu adalah bagian kecil dari kekuatannya si Dragon Gigis, katanya sih gitu. Nah, ini aku malah mikir ini kenapa kok Hotaru punya hal seperti itu. Aku punya teori dikit ya. Aku punya teori kalau kemungkinan besar ya. Ini kemungkinan teori soal Hotaru yang kemungkinan besar adalah homunculus. Mungkin aja ini kok banyak banget ngomong mungkin aku tadi. Ini kemungkinan bisa aja bener loh ini. Karena ya masa iya sih ada manusia punya benda aneh di situ tapi dia nggak sadar gitu loh. Jadi ya mungkin aja kan kalau Hotaru itu adalah homunculus yang memang diciptakan benar-benar sempurna menggunakan si bagian kecil dari kekuatannya Dragon Gigis yang bisa dibilang terpencar 120 tahun yang lalu sejak dia dikalahkan oleh sang alkemis pertama. Ya jadi ya mungkin barangnya sudah ada sejak dulu, cuma ya baru di masa sekarang akhirnya benda tersebut itu diolah mungkin ya, diolah oleh para mungkin oleh satu atau beberapa orang alkemis yang benar-benar kemampuannya tinggi. Kemudian mereka menggunakan itu sebagai ingredient untuk menciptakan seorang homunculus yang benar-benar sempurna sebagai syarat agar homunculus ini bisa menggunakan gacha driver yang notabene adalah item yang sakral bagi para petinggi alkemis, dan homunculus yang dimaksud di sini bisa jadi adalah Hotaru. Ini aku mikirnya jauh banget tapi ya memang itu yang aku pikirin pas pertama kali aku kesini nih. Kenapa kok bisa nyambung kayak gini kan? Ini juga ada hubungan dengan penciptaan para kemi pertama kali ya, karena ternyata loh di sini ini khusus untuk dua kemi pertama yaitu si Gaiar sama Dragonalos. Itu ternyata adalah kemi yang diciptakan langsung oleh Dragon Gigis. Jadi cara gak langsung Dragon Gigis itu adalah pencipta para kemi loh. Ya tepatnya dua kemi doang sih ya, yaitu Dragonalos sama Gaiar. Sementara kemi lainnya itu bisa dibilang hanyalah tiruan. Jadi kayak tiruan yang dibuat oleh para petinggi alkemis menggunakan metode yang sama dengan Dragon Gigis. Jadi Gaiar sama Dragonalos ini kemi pertama diciptakan sama Dragon Gigis. Sementara kemi-kemi lainnya itu adalah kemi buatan para alkemis terdahulu yang bisa dibilang meniru konsep penciptaan kemi dari Dragon Gigis itu sendiri. Jadi ya kalau dibilang Dragon Gigis adalah pencipta para kemi secara keseluruhan ya bisa dibenarkan di sini. Wah, edan sih. Ini satu bagian ini aja bahasanya bisa panjang loh ini. Dan singkat cerita ya udah di bagian itu. Tapi ternyata ini bagian ini loh. Pas si Dragon Gigis mau ngambil telurnya tuh ternyata gagal karena sepertinya telur misterius yang ada dalam tubuhnya Hotaru itu nolak pas mau diambil sama Dragon Gigis. Tapi sebagai gantinya si Dragon Gigis ngambil dua kartunya Hotaru ya, dua kemikatnya Hotaru yaitu si Untrooper sama Skyboss. Terus si Skybossnya itu diubah jadi Malgam. Ini kalau nyebutannya gimana ya? Aku mungkin sebutnya Skyboss Malgam Dark dulu aja ya. Karena memang bentuknya sih ya kayak Skyboss Malgam pada umumnya, tapi ya warnanya sedikit berbeda. Dan di sini nggak pakai perantara apa-apa, jadi benar-benar keminya langsung ya diubah jadi Malgam di sini. Dan kalau dari power levelnya jauh lah, ini bahkan Hotaru yang jadinya kan Hotaru berubah jadi Kamen Rider aja masih bahkan kewalahan banget loh. Meskipun dia pakai form form Super Gadget Cross UFO X yang memang sering dia pakai buat misalkan kemi dari inangnya, nggak bisa loh, nggak mempan di sini. Karena ya gimana nggak mempan lah, wong di sini kan secara teknis kan Skyboss Malgam Dark itu tercipta dari keminya langsung tanpa perantara. Ya kalau misalnya ini kan pertarungannya ada dua sih di sini, yaitu si
Kamal Dergajat lawan Skybos Makam Dark, sama ini sama Gamal dan Majedo lawan Proto Rebis. Tapi kalau perihal Majedo lawan Proto Rebis gak perlu kita bahas ya, karena cuma kayak tambahan-tambahan doang sini. Ya saya makanya ini porsinya si Kloto ini cuma sebagai pelengkap doang loh beberapa hari terakhir ini. Ya mau gimana lagi ya, karena memang porsinya dia itu mungkin masih belum waktunya dia buat dapat highlight kali ya, mungkin loh. Dan di sini singkatnya sih akhirnya si Hotaru berhasil mengalahkan si Skybos Makam Dark ya. Cuma pas dia mau ngambil keminya lagi, ini keminya kok nggak ada kartunya. Pas coba didatengin, tiba-tiba ternyata ada kayak semacam skateboard tergeletak gitu, yang ternyata itu adalah si Skybosnya sendiri. Jadi kan tubuh fisiknya si Skybos Kemi. Pas didatangi, jadi kayak si Skybosnya udah dalam kondisi sekarat, mungkin bisa dibilang sekarat, dan akhirnya kayak mungkin bisa dibilang akhirnya mati gitu si Keminya. Pas itu dia bisa dibilang beresnya itu kan juga setelah kena serangannya Platina Gajar kan ya, pas si Platina Gajar pakai kartu Goki Meteon kalau nggak salah. Nah karena si Skybosnya dalam kondisi mungkin bisa dibilang dan kutip mati ini ya, akhirnya si Hotaru kan panik kan, karena ya gimana gak panik, jadi di sini kan bisa dibilang serangannya berarti kena langsung ke Keminya, yang wow ini bisa dibilang jadi masalah tersendiri sih. Kalau misalnya kedepannya si Darky Gigi nyiptakan Kemi Amalgam lain dengan cara yang kayak gini ya, ini lama-lama para Kemi bisa modar semua loh. Skybos saja udah jadi korban di sini. Apalagi di minggu depan ya, ini jika sekalian aku lanjut ke bagian preview, minggu depannya kan bakal tetap ada lanjutan lagi dari kejadian ini, di mana si Hotaru akhirnya kayak kena mental kan gara-gara kematiannya si Skybos Kemi. Dan gak tanggung-tanggung langsung si Darky Gigi ciptakan Kemi lain, Amalgam lain lewat si Untrooper Kemi. Wah ini makin ribet nih. Hotaru yang tahu kalau serangannya bisa bunuh para Kemi ya otomatis dia gak bisa berkutik lah ya kalau Darky Gigi kayak gini terus. Emang bener-bener edan sih. Satu episode yang masih jadi episode baru pembuka saga baru loh, udah dikasih seabrek, udah langsung dijajalin banyak teori. Ini edan sih episode kali ini. Gimana ya, menurutku teori yang disajikan menarik sih, karena ya akhirnya di sini semua bisa dibilang kayak semua kayak semua teori atau mungkin hal-hal yang notabene masih abu-abu di beberapa episode sebelumnya satu demi satu mulai diungkap loh di sini. Terutama soal Hotaru ini sebenarnya siapa gitu, secara teknis kayak sebenarnya siapa gitu. Kok ya kan awalnya juga bilang kok orang lain yang notabene pakai gacha driver itu nggak bisa, tapi kok Hotaru bisa maksimal gitu makanya. Dan ternyata di sini mungkin udah mulai sedikit terjawab lah ya satu demi satu alasannya. Mungkin ini pertanyaan mungkin nggak terlalu banyak orang tanyakan, cuma kan bisa aja ada yang penasaran kan kayak tentang hal ini. Wow, ini aku gak bisa kata-kata loh sejujurnya, karena benar-benar dan episodenya. Ini mungkin gitu aja kali ya tuh bahasan singkat Kamen Rider Gajah episode 36 ini, karena aku jujur aja bingung mau ngomong apa lagi. Jadi kalau misalnya ada teori atau mungkin tambahan atau mungkin koreksi yang dari omonganku ya seperti biasa lah, bisa tulis di kolom komentar. Aku bingung jujur mau ngomong apa lagi. Ya udahlah, aku udah aja dulu ya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe di channelku kalau kalian suka dengan pembahasanku di channel ini, dan seperti biasa kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahasa 412.